Shalom, puji Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Tema khotbah kali ini adalah hamba yang dipercaya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, mohon kuasa dan urapan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kalau kami sudah memuji Engkau, meninggikan Engkau. Inilah saatnya kami akan memperhatikan, mendengarkan, merenungkan apa yang Kau ingin katakan isi hatimu kepada setiap kami. Bapa, kami mohon urapan dari Engkau sehingga setiap hati dan pikiran kami dapat menerima kebenaran-Mu sehingga kami dimampukan untuk menjadi hamba yang dapat dipercaya. Terima kasih Bapa, mohon urapan-Mu untuk hamba-Mu yang terbatas dan hina ini. Kami bersyukur, kami berdoa untuk semuanya ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba yang dapat dipercaya. Sebuah kepercayaan itu mahal harganya. Menjadi orang kepercayaan seseorang yang penting merupakan suatu kebanggaan buat setiap kita, saudara. Apalagi untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan. Jadi bukan sekedar suatu kebanggaan, tetapi suatu kehormatan yang luar biasa bagi setiap saudara dan saya, kita semua untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan. Saudara, kepintaran, kecakapan, dan keahlian tanpa sebuah kepercayaan adalah sia-sia. Nah saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi saksi Allah di dunia ini, kita harus memiliki nilai lebih dari orang-orang duniawi. Oleh sebab itu, kita perlu belajar menjadi pribadi yang dapat dipercaya sehingga kita dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang belum percaya. Saudara, kita akan belajar bersama-sama dari kitab Sefanya, kitab nabi-nabi kecil. Karena itu mari kita baca Sefanya pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18. Sefanya pasal 1 ayat 7 sampai 18, demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta,
Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan itulah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Saudara, bagaimana seharusnya sikap kita untuk menjadi hamba yang dapat dipercaya? Ada 3 sikap yang harus kita miliki. Pertama, sadar diri. Yang kedua, perbaiki diri. Yang ketiga, bertanggung jawab. Nah saudara, yang pertama, sadar diri. Saudara, Sefanya pasal 1 ayat 1 tadi mengatakan firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Saudara, Sefanya adalah satu-satunya nabi yang silsilahnya diperkenalkan hingga 4 keturunan yang menyiratkan bahwa dia merupakan buyut dari Raja Hizkia. Dia merupakan keturunan bangsawan yang harus menegur para bangsawan lainnya. Juga Raja Yosia yang sekaligus pula kerabatnya. Artinya saudara, Sefanya bernubuat untuk kalangan sendiri. Saudara, sebagian besar kitab Sefanya merupakan peringatan serius tentang hukuman Allah yang akan datang. Saudara, Sefanya melihat datangnya hukuman yang meliputi seluruh dunia karena dosa-dosa umat manusia. Kita bisa lihat dalam Sefanya pasal 1 ayat yang kedua atau Sefanya pasal 3 ayat 8. Tetapi secara khusus Sefanya fokus kepada hukuman yang akan menimpa kerajaan Yehuda oleh karena dosa-dosa mereka. Secara khusus pasal 1 ayat 4 sampai 18, lalu pasal 3 ayat 1 sampai 7. Nah saudara, pekabaran Nabi Yesaya juga menitik beratkan pada himbauan bagi pertobatan. Allah akan menghakimi manusia oleh sebab dosa dan kejahatan yang harus dihukum. Tetapi penghukuman bukanlah kata akhir saudara. Apabila umat Allah itu menyadari dosa-dosa mereka lalu bertobat, maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka dan janji berkat disediakan bagi mereka jika mau kembali kepada Tuhan dan hidup di dalam ketaatan. Saudara, dengan lugas dan jelas Nabi Sefanya menubuatkan bahwa Allah akan merebahkan orang-orang fasik dan melenyapkan manusia dari muka bumi, juga Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem. Serangan dan penjajahan bangsa-bangsa lain terhadap Yehuda merupakan hukuman Allah. Allah memakai bangsa lain. Saudara, mengapa Tuhan menjatuhkan hukuman kepada umatnya? Karena umat berpaling dari Allah. Mereka meninggalkan Dia. Ibadah kepada Allah diganti dengan penyembahan kepada ilah atau dewa bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar mereka. Umat juga mengabaikan Taurat Tuhan. Tidak heran banyak penyimpangan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka memang telah berbalik dari Allah. Bisa kita baca dalam Sefanya 1 ayat 6. Yang semula pikiran dan perilaku mereka sejalan dengan pikiran dan perilaku Allah. Tetapi saat itu pikiran dan perilaku mereka bertentangan dengan pikiran dan perilaku Allah. Karena para pemimpin maupun umat Yehuda tidak lagi mengakui Allah sebagai Tuhan Israel. Mereka hidup semaunya menyembah Allah Israel, tapi juga matahari dan bulan dan dewa-dewa lainnya. Manusia berani berbuat dosa karena tidak peduli pada keberadaan Tuhan. Umat Tuhan pada waktu itu menganggap Tuhan sudah tidak aktif lagi dalam ayat 12b tadi. Saudara, padahal Tuhan tidak pernah tertidur. Tetap memegang kendali. Suatu hari Ia akan menunjukkan kehadiran dan kuasanya
pada waktu itulah Yerusalem yang adalah kota terpenting dan simbol kebesaran Yehuda bagai digeledah dengan obor dalam ayat 12 hingga tak akan ada yang luput dari hukuman Tuhan. Saudara, penghukuman Tuhan pertama-tama ditujukan pada anak-anak raja, pemuka-pemuka agama, dan semua orang yang ikut-ikutan bangsa-bangsa di sekitar mereka dalam hal penyembahan berhala. Dalam ayat 8, padahal mereka memiliki identitas sebagai umat pilihan Allah. Tidak heran bila orang-orang yang memasukkan tradisi atau paham penyembahan berhala ke dalam bait Allah juga tak luput dari hukuman dalam ayat 9. Saudara, yang juga akan terkena hukuman adalah para pengusaha, pedagang yang menghalalkan segala cara demi meraih laba keuntungan sebanyak-banyaknya dalam ayat 11. Materialisme telah mendasari hidup mereka. Selain itu, murka Tuhan akan menyapu bersih mereka yang merasa puas akan hidupnya. Yaitu mereka yang merasa tidak memerlukan Allah dan merasa bahwa Allah tak punya andil apapun dalam hidup mereka. Saudara, hukuman Tuhan akan nyata mereka rasakan. Mereka akan kehilangan sumber penghasilan dan harta benda yang menjadi sandaran hidup mereka. Perhatikanlah bagaimana Tuhan menghukum mereka yang punya peranan atas kehidupan orang banyak. Pemimpin negara, pemimpin agama, bahkan pedagang, pengusaha berkiprah dalam kelangsungan hidup orang banyak. Israel dihukum karena memahami bahwa Allah adalah pribadi yang bergeming. Mereka meyakini bahwa Allah tidak akan melakukan apapun karena ia tidak peduli atas apa yang diperbuat umatnya. Saudara, Sefanya menyampaikan nubuat yang menghimbau agar bangsa itu bertobat dan mencari Tuhan dalam kerendahan hati mereka sebelum keputusan itu dilaksanakan dalam pasal 2 ayat 1-3 dari kitab Sefanya. Saudara, ketika penduduk Yerusalem berkata bahwa Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat, itu berarti mereka memahami bahwa Tuhan tidak akan menghukum mereka meski mereka berbuat jahat. Pemahaman ini muncul karena keyakinan bahwa Allah tidak tega untuk menghukum umatnya. Saudara, lebih bahaya lagi jika muncul pemahaman mengapa harus berbuat baik kalau Allah tidak memberikan ganjaran apapun. Karena itulah Tuhan murka. Penghukuman menjadi jalan terlogis masuk di akal sekaligus membuktikan bahwa Allah adalah pribadi yang bertindak, yang akan memberikan ganjaran kepada setiap orang, entah berbuat jahat atau berbuat baik. Saudara, Sefanya berseru dalam ayat 7 tadi, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Bangsa ini telah murtad sampai kepada titik di mana mereka tidak dapat kembali lagi. Penghukuman sekarang tak dapat dielakkan kembali. Seruan Sefanya merupakan keniscayaan. Karena di hadapan Allah tidak mungkin manusia bertingkah laku sesukanya. Terlebih ketika manusia tidak lagi mematuhi kehendak Allah. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan berdiam diri di hadapan Tuhan? Tidak lain adalah berdoa dan merenungkan kebenaran, lalu memiliki komitmen untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Saudara, berdiam diri itu berarti juga tidak membela diri, apalagi mencari kambing hitam, melemparkan kesalahan pada orang lain, tetapi rela menerima hukuman atas segala kesalahan yang telah diperbuat, saudara. Berdiam diri berarti pula pasrah terhadap keadilan Allah yang menghukum orang bersalah, namun percaya juga terhadap belas kasihan Allah. Allah memang membenci dosa tapi mengasihi manusia berdosa. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini, saudara? Alkitab memberitahukan kepada kita, Allah itu adalah Allah yang memberi. Dan pada waktu Allah memberi dengan murah hati. Allah memberi semata-mata demi penerima pemberiannya. Betapa berbeda dengan kita manusia yang memberi untuk mencari keuntungan diri sendiri.
Saudara, bangsa Israel, secara khusus Yehuda, sebagai umat pilihan Allah, tapi cara hidup mereka tidak berkenan di mata Allah. Berkali-kali Tuhan mengingatkan melalui hamba-hambanya tentang kekudusan hidup dan menghormati Allah, tapi mereka tidak mau menghiraukan pesan Allah. Mereka semakin menyakiti hati Allah dan membuat Allah murka terhadap mereka. Saudara, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sering kali jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita gagal, tak layak, dan jatuh ke dalam berbagai hal yang pada akhirnya membuat kita semakin menjauh dari Allah. Saudara, dalam keadaan seperti itu firman Tuhan sudah memberikan kita satu penghiburan yang sejati, yaitu dalam murka pun Tuhan masih ada anugerahnya yang menjadi pengharapan kita, saudara. Sadar diri bahwa murka Allah pasti turun atas orang berdosa. Allah benci dosa karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus, tak mungkin kompromi dengan dosa. Tetapi saudara, Allah Maha Kasih, karena itu Dia mengasihi orang berdosa. Kesempatan untuk berubah diberikan kepada kita. Anugerahnya memungkinkan saudara dan saya bisa diterima dan dipercaya di dalam segala hal. Karena itu sadarilah diri kita. Saudara, apa respon kita ketika menerima hadiah istimewa dari orang yang mengasihi atau kita kasihi? Pastinya kita mengucapkan terima kasih dan berusaha menjaga barang itu sebaik-baiknya supaya jangan rusak, karena benda itu sangat berharga dan bermakna bagi kita. Bukan dalam artian nilai kuantitas maupun finansialnya, lebih dari itu nilai maknalah yang akan kita pertahankan dalam menjaga benda pemberian itu dengan sebaik-baiknya. Inilah sikap yang mampu dilakukan oleh kita semua saat memperoleh hadiah istimewa di dalam kehidupan ini, saudara. Keselamatan juga adalah hadiah istimewa. Itulah anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Kita orang-orang berdosa mendapatkan anugerah keselamatan itu secara cuma-cuma tanpa membayar sepeser pun. Namun seringkali kita tidak meresponi anugerah keselamatan itu dan suka hidup dalam kenyamanan dosa kita. Pertanyaannya saudara, apakah selamanya kita hidup dalam keberdosaan? Ataukah kita juga menanggapi atau meresponi anugerah keselamatan dari Allah dengan segala keberadaan diri kita, seperti kita menanggapi, meresponi saat mendapatkan hadiah istimewa dalam hidup ini? Sadarilah diri bahwa kita butuh kemurahan Allah. Kita memerlukan anugerah Allah, dan hal ini yang akan memampukan saudara dan saya menjadi hamba yang dapat dipercaya, saudara. Yang kedua, perbaiki diri. Saudara, Sefanya 1 ayat 7 dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Perhatikan ungkapan sudah dekat. Seruan itu seolah-olah peringatan bahwa musuh itu sudah dekat. Seruan untuk waspada dan siaga, saudara. Sefanya memang memberikan peringatan pada orang Yehuda bahwa hari Tuhan itu sedang bergerak cepat menuju mereka. Bagaikan meteor yang jatuh, melaju deras mendatangi bumi. Itu diungkapkan dalam Sefanya 1 ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan itu pahit, pahlawan pun akan menangis. Saudara, Sefanya mengingatkan kepada bangsa Israel untuk berdiam diri bersama Tuhan, artinya bertobat. Sebab hari Tuhan akan datang. Kedatangan hari Tuhan ini memiliki 2 konsekuensi, yaitu proses pemurnian. Siapa yang hidup dekat dengan Tuhan akan selamat. Tetapi siapa yang hidup tak sesuai dengan kehendak Tuhan akan binasa. Saudara, Sefanya 1 ayat 12 mengatakan demikian. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Dan yang berkata dalam hatinya Tuhan tidak berbuat baik
dan tidak berbuat jahat. Saudara perhatikan ungkapan aku akan menggeledah. Apa maknanya? Di sini berarti aku akan mencari. Jadi kata menggeledah itu mencari. Mencari berarti berusaha mendapatkan, menemukan, memperoleh. Maka Tuhan akan menggeledah Yerusalem. Kalimat ini menunjukkan sikap Allah yang serius dalam bertindak dengan mencari semua orang yang telah berbuat dosa di Yerusalem. Dan dimanapun mereka berada, mereka tidak dapat bersembunyi, tidak dapat luput. Semua mereka dapat tertangkap. Tuhan tidak hanya mencari manusianya, tapi Tuhan juga menghancurkan semua kekayaan dan harta dari orang yang berdosa ini sebagai sumber kehidupannya, tempatnya tinggal, dan juga kekayaannya. Jadi tidak ada yang tersisa, saudara. Sepanya juga mengingatkan kembali bahwa hari Tuhan itu akan datang. Ia menggambarkan kedatangan hari Tuhan tersebut dengan suatu keadaan yang amat-amat mengerikan. Dengan memakai dua kata yang hampir sepadan artinya, tetapi saling menguatkan seperti kesusahan dan kesulitan, kemusnahan dan pemusnahan, kegelapan dan kesuraman, berawan dan kelam. Saudara, ini adalah keadaan yang terjadi terhadap dunia yang berlangsung secara bersamaan, saudara. Betapa serius Tuhan menghukum orang-orang berdosa. Tidak ada kompromi sedikit pun. Lalu begitu kejamkah Tuhan? Tentu tidak, saudara. Tuhan tidak pernah bermaksud membinasakan manusia. Namun bila umat yang Dia kasih kemudian berbalik dan melawan Dia, maka tentu saja hukuman harus Dia nyatakan karena Dia adil adanya. Saudara, dalam keadaan seperti ini tidak cukup kita sadar diri, tapi harus perbaiki diri bila kita ingin menjadi hamba yang dapat dipercaya. Saudara, kata bertobat digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan awal perubahan rohani yang sejati. Bertobat sebagai perubahan pikiran, perubahan tujuan seseorang. Saudara, dalam perjanjian baru, pertobatan selalu melibatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Yaitu ketika seseorang meninggalkan dosa dan berpaling kepada Allah. Saudara, Tuhan Yesus memulai pelayanannya kepada orang banyak dengan berseru, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dalam Matius 4 ayat 17. Saudara, berita pertobatan ini sering kali dikhotbahkan. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, inilah pokok yang disampaikannya. Tak pernah menganggapnya berita usang. Seperti yang mungkin dilakukan orang-orang yang hanya mau memuaskan telinga mereka. Yang tergila-gila dengan hal-hal yang baru dan beragam. Daripada hal-hal yang benar-benar mendatangkan perbaikan. Saudara, perhatikanlah. Sungguh akan bermanfaat jika hal yang telah diberitakan dan didengar sebelumnya. Disampaikan dan didengarkan kembali. Namun tentunya harus dilakukan dengan lebih baik dan disertai dengan kesungguhan hati dan gairah yang baru, saudara. Inilah yang diberitakannya sebagai Injil. Bertobatlah, periksalah kembali jalan-jalanmu dan berbaliklah dari jalan-jalanmu itu. Perhatikanlah pengajaran tentang pertobatan adalah pengajaran Injil yang benar. Saudara, bukan saja Yohanes Pembaptis yang dianggap seorang yang murung dan muram, tapi Yesus yang anggun dengan tutur kata semanis madu juga memberitakan pentingnya pertobatan. Sebab sungguh merupakan hak istimewa yang tidak terkatakan bila masih tersedia kesempatan untuk bertobat. Saudara, dalam banyak organisasi membuat perubahan bagaikan memoleskan lipstik kepada anjing bulldog. Kita harus berusaha keras. Seringkali yang kita dapatkan hanyalah noda lipstik dan seekor anjing bulldog yang marah. Demikianlah tulis Dave Murphy dalam seri Francisco Chronicle. Saudara, perubahan yang sejati entah dalam bisnis, gereja, keluarga, atau dalam diri kita sendiri mungkin sangat sulit dilakukan dan sukar dipahami, saudara. Saat kita merindukan perubahan yang mendalam
Dan berkelanjutan sering kali kita hanya dapat melakukan perubahan tambal sulam yang tidak menyelesaikan apapun serta tidak memuaskan seorang pun. Saudara, ingatlah bahwa kita bertanggung jawab penuh terhadap Tuhan. Saat kita menyesal karena melakukan kesalahan, karena tertangkap setelah berbuat salah, perasaan ini hanyalah sekedar kosmetik rohani. Pertobatan yang sejati terjadi di lubuk hati kita yang terdalam, saudara. Dan membuahkan perbedaan yang nyata dalam perbuatan-perbuatan kita. Saudara, ketika kita berpaling kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan diri kepadanya, Dia mengadakan perubahan yang sejati, bukan sekadar perubahan tambal sulam. Karena itu perbaiki diri hari ini. Jangan tunda-tunda lagi, sebab waktunya sudah singkat. Dengan demikian, barulah kita dapat jadi hamba yang dapat dipercaya. Yang pertama tadi, sikap pertama adalah sadar diri. Yang kedua, perbaiki diri. Yang ketiga, bertanggung jawab. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi hamba yang dapat dipercaya tidak cukup sadar diri dan perbaiki diri, tapi perlu memiliki sikap yang sangat penting, yaitu bertanggung jawab. Dalam ayat 7 tadi dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, perhatikan ungkapan ini, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Saudara, konsep mengenai hari Tuhan ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Pemahaman teologis mengenai hari Tuhan ini telah ada sebelum Nabi Sefanya. Beberapa nabi lain yang memakai tema teologis mengenai hari Tuhan adalah Amos, Obadya, dan juga Yesaya. Saudara, pemahaman mengenai hari Tuhan ini menunjuk pada satu tindakan langsung dari Allah yang dilakukannya untuk mendirikan kerajaannya. Sebuah bangsa atau manusia yang tidak turut kepada Tuhan atau orang yang melawan kehendaknya akan dihukum. Hal ini ditujukan terutama untuk bangsa-bangsa di luar Israel dan juga bangsa Israel yang menyembah dewa-dewi kerajaan Asyur. Saudara, hari Tuhan membawa pengharapan bagi yang setia, tapi juga membawa penghukuman bagi yang tidak setia. Saudara, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, seharusnya kita harus memiliki prinsip bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang akan menjadi bagian dalam kerajaannya. Kalau kita tidak memiliki prinsip ini, maka sesungguhnya ibadah dan iman kita masih perlu dievaluasi kembali, saudara. Hari Tuhan sudah dekat. Kalimat ini bukan mau mengatakan bahwa kedatangannya tinggal menunggu hari. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan tepatnya hari Tuhan itu. Akan tetapi kita mau diingatkan agar senantiasa bersiap dan berjaga kapanpun harinya itu tiba. Saudara, yang terpenting kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita sehingga kita bisa bertanggung jawab. Kalau kita bandingkan dalam perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan talenta dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saudara, perumpamaan ini merupakan jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan murid-muridnya tentang akhir zaman. Demikian dikatakan, bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Saudara, permasalahan dalam pertanyaan ini adalah terwujudnya kerajaan Allah. Tuhan Yesus Kristus melihat permasalahan pokok bukan pada kerajaan Allah itu sendiri, tapi pada orang-orang percaya. Apakah hidup mereka masa kini berkarya dan memperoleh talenta sehingga masuk kerajaan Allah sesudah kematian dan mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Saudara, dalam Matius 25 ayat 14 dikatakan demikian, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Perhatikan ungkapan hamba-hambanya. Perhatikan perasa ini dari kata Yunani, kata tos idios doulos. Ya, artinya budak-budak miliknya sendiri itu. Artinya seorang budak
itu dimiliki oleh sang majikan yang dapat diperjualbelikan. Kalau budak ini ingin bebas perlu ada tebusan. Karena mereka memiliki status sosial yang paling rendah di masyarakat. Seorang budak, seorang dulos, seorang yang tidak punya hak atas dirinya. Karena dirinya sudah dibeli. Haknya cuma melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Karena dia dibawa kendali sang tuan atau majikan. Tapi menarik dalam Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta. Yang seorang lagi 2 talenta. Dan yang seorang lain lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Sang tuan memberikan talenta kepada ketiga hambanya. Saudara, mari kita perhatikan frasa dalam Matius 25:15 ini. Yaitu kata masing-masing menurut kesanggupannya. Dalam frasa Yunaninya ten idian dunamin. Ditulis dalam kata benda, bentuk akusatif tunggal dari kata dunamis. Itu berarti kemampuan atau kesanggupan oleh seseorang untuk dapat melakukan sesuatu. Sehingga tidak perlu cemburu, saudara. Yang diberikan 5 talenta berarti dia mampu melaksanakan 5 talenta. Yang diberikan 2 talenta dia mampu melaksanakan 2 talenta. Yang 1 talenta juga berarti dia mampu. Dan semuanya ini berdasarkan apa? Anugerah. Kalau kita bicara tentang hamba, tentang dulos, semua mereka tidak layak untuk dipercayakan. Namun justru tuannya mempercayakan menurut kesanggupan mereka. Ini hal yang luar biasa. Di perumpamaan talenta ini mengungkapkan adanya 3 hamba yang terpilih, yang diberikan kepercayaan talenta sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing sebagai berikut. 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Kedua hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta menjadi kuat untuk mendapatkan talenta sehingga membawa hasil berlipat ganda. Sementara seorang hamba yang menerima 1 talenta berdiam diri dan tidak berkarya, memberi makna dalam hidupnya sehingga tidak menghasilkan sesuatu apapun, saudara. Saudara, perumpamaan ini menunjuk kepada kehidupan orang-orang percaya selama penantian kedatangan Kristus kedua kali yang mendapat kehormatan untuk berkarya bagi Tuhan. Jadi orang-orang Kristen memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki kesanggupan yang perlu terus dibangun, dikembangkan dalam melipat gandakan talenta-talenta yang dipercayakan pada masing-masing sehingga menjadi hamba yang dipercaya. Orang-orang Kristen mendapat kehormatan untuk menjadi hamba dan saksinya di dunia ini lewat buah-buah kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan baginya. Saudara, sebagai konklusi, menjadi hamba yang dapat dipercaya harus sadar diri, perbaiki diri, bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih setelah kami mendengarkan firman-Mu, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Tolong setiap kami agar kami dapat menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Kami sadar diri, perbaiki diri, dan tahu apa menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.